Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, saya ingin menjelaskan pada sobat semua karena nama SMG Channel sudah digantikan dengan MSLB Channel. Karena sekarang saya lebih fokus membuat konten yang sering membahas dan berbagi informasi-informasi rahasia tentang Imam Mahdi dan informasi-informasi rahasia menarik lainnya. Makanya saya mengganti nama channel ini. MSLB adalah singkatan dari suatu majelis ilmu, yaitu tempat yang didirikan oleh Sang Khalifah saat ini, untuk belajar ilmu tasawuf sufi dan untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Oke sobat semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi tentang Nyi Roro Kidul yang sudah berpindah tempat, karena saat ini Nyi Roro Kidul sudah tidak lagi menetap di pantai selatan. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Misi Imam Mahdi dulu adalah menaklukkan bangsa gaib. Banyak penguasa-penguasa gaib dari berbagai wilayah jika bertemu dengan Imam Mahdi mereka semua langsung tunduk dan patuh kepada Imam Mahdi. Tidak ada yang berani melawan sedikit pun, kecuali satu, yaitu Nyi Roro Kidul. Ketika Imam Mahdi bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Imam Mahdi langsung menyuruh Nyi Roro Kidul untuk tunduk dan percaya kalau beliau adalah manusia utusan Allah. Tetapi di saat itu Nyi Roro Kidul tidak mau menerima dan tidak percaya terhadap Imam Mahdi. Sampai-sampai Nyi Roro Kidul menantang Imam Mahdi untuk adu kekuatan, karena Nyi Roro Kidul benar-benar tidak percaya terhadap Imam Mahdi saat itu. Nyi Roro Kidul benar-benar ingin menantang Imam Mahdi untuk berperang, karena Nyai merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan Imam Mahdi. Akhirnya Imam Mahdi menyetujui keinginan Nyi Roro Kidul. Ketika Nyi Roro Kidul sudah menyiapkan ribuan pasukannya, Nyai pun menyuruh Imam Mahdi untuk mempersiapkan pasukannya juga. Imam Mahdi mengatakan kepada Nyi Roro Kidul bahwa beliau hanya sendiri, tidak perlu bantuan dari orang lain. Setelah Imam Mahdi berhasil memenangkan pertarungan itu dan berhasil menaklukkan Nyai serta ribuan pasukannya hanya seorang diri, di saat itu juga Nyi Roro Kidul meminta ampun dan mau menerima dan patuh kepada Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi pun memberikan maaf kepada Nyi Roro Kidul dan menyuruh Nyi Roro Kidul untuk berpindah tempat. Akhirnya Nyi Roro Kidul mau berpindah tempat dan Nyai membutuhkan waktu 1 bulan untuk membangun kerajaan atau tempat barunya. Mulai dari kejadian itu hingga sampai sekarang, Nyi Roro Kidul sudah tidak lagi berada di tanah Jawa atau tidak berada di pantai selatan. Saat ini Nyi Roro Kidul bertempat tinggal dan membangun kerajaan barunya di wilayah bagian NTB, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya tidak bisa memberitahukan pasti tepatnya di kota mana Nyi Roro Kidul menetap. Mungkin sobat semua tidak akan percaya dengan informasi yang saya sampaikan ini. Informasi ini bukanlah suatu cerita dongeng yang saya karang-karang sendiri, tetapi ini benar-benar terjadi. Kalian semua bisa membuktikannya sendiri. Sobat semua coba perhatikan sejenak beberapa tahun terakhir ini. Memang benar bahwa beberapa tahun ini sudah jarang sekali terjadinya korban di sana, berbeda pada waktu dulu. Atau kalian boleh bertanya langsung kepada orang-orang pintar atau ahli spiritual yang ada di wilayah kalian, benar atau tidak tentang informasi yang saya sampaikan ini. Bulan-bulan kemarin saya sudah bertemu dengan beberapa orang ahli spiritual yang sering pulang pergi ke tanah Jawa. Setelah orang-orang tersebut tahu bahwa Nyi Roro Kidul sudah tidak lagi berada di pantai selatan, dia langsung kaget dan dia bilang pantas beberapa tahun ini sudah jarang sekali ada korban di sana. Kata orang tersebut biasanya setiap tahun selalu aja ada korban, tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah jarang terjadi korban di wilayah pantai selatan. Sekarang kerajaan Nyi Roro Kidul yang ada di pantai selatan, dipegang oleh ajudan atau panglimanya Nyi Roro Kidul sendiri. Nyi Roro Kidul sekali-kali pasti akan pergi di kerajaan lamanya jika ada sesuatu yang sangat penting. Tetapi kerajaan baru tempat Nyi Roro Kidul menetap ada di wilayah NTB, Nusa Tenggara Barat. Waktu Nyi Roro Kidul masuk ke wilayah NTB Nusa Tenggara Barat, banyak juga penguasa-penguasa gaib yang ada di tanah Jawa yang ingin ikut masuk ke wilayah NTB bersama Nyi Roro Kidul.
Tetapi dari sekian banyaknya penguasa-penguasa gaib dari Tanah Jawa yang ingin masuk, tidak diperbolehkan oleh penguasa gaib terbesar yang ada di wilayah NTB Nusa Tenggara Barat. Hanya Nyi Roro Kidul dan pasukannya saja yang diterima di wilayah NTB Nusa Tenggara Barat. Akhirnya penguasa-penguasa gaib yang datang dari Jawa disuruh untuk kembali dan tidak diperbolehkan masuk di wilayah NTB Nusa Tenggara Barat. Sekarang Nyi Roro Kidul sudah tidak lagi berada di pantai selatan, tetapi sudah berpindah tempat dan menetap di wilayah NTB Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi, saya selalu mengingatkan kepada sobat semua, bahwa ini bukanlah suatu cerita dongeng yang saya karang-karang sendiri, tetapi ini benar-benar kejadian yang nyata adanya. Jika kalian tidak percaya dengan informasi ini, kalian bisa membuktikannya sendiri. Percaya atau tidak terserah kalian saja, yang penting saya sudah berbagi informasi ini. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.